Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Holek, masih mengenai video user experience dalam Agile Product Development. Setelah kita mengupas mengenai Customer Journey Maps di video sebelumnya, kali ini saya akan membawa teman-teman untuk memahami mengenai user flow dan bagaimana menerapkannya dalam proses desain kalian. Jadi, apakah user flow itu? User flow adalah langkah-langkah yang dilakukan pengguna untuk mencapai tujuan mereka saat menggunakan sebuah produk. Kenapa sebagai praktisi UX kita membutuhkan user flow? Dan apa sih manfaatnya? User flow digunakan untuk mengkomunikasikan kepada tim dan stakeholders mengenai alur interaksi users dengan produk. Alur interaksi ini digambarkan dari perspektif user di setiap halaman pada aplikasi atau situs website tertentu. Tujuannya adalah agar tim dan stakeholder dapat memahami logika di balik interaksi user di skenario yang berbeda. Selain itu, user flow dibutuhkan untuk membuat tim dan stakeholder tetap fokus pada users saat merancang produk atau fitur. Karena seringkali percakapan dengan users akan hilang saat tim dihadapkan dengan kendala teknis di tengah-tengah prosesnya. Seperti apa sih user flow dan bagaimana menggunakannya? User flow terdiri dari nama pengguna, kemudian tujuannya, dan langkah-langkah user tersebut untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kalian bisa melihat gambar berikut ini sebagai contoh. Ini adalah contoh bentukan dari user flow. Kemudian, kapankah saat yang tepat untuk menggunakan user flow? User flow sebaiknya dibuat di awal saat proyek dimulai, waktu desainer merancang pondasi desain mereka. Oke, sekarang mari kita praktekkan cara membuat user flow. Untuk memulai, mari kita panggil kembali persona yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sebagai kelanjutan dari task Customer Journey Maps sebelumnya tentang proses pembelian barang online, kemarin saya memberikan tugasnya itu adalah saya membutuhkan sepatu lari jarak jauh ya. Tugas kali ini kita cuma mendemonstrasikan bagaimana membuat proses check out atau proses membayar secara intuitif bagi persona kalian. Mari kita lihat langkah-langkah membuat user flow untuk proses check out berikut ini. User flow merupakan kombinasi 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah user story. Kemudian ada task flow. Dan yang ketiga ada wire flow. Nah, jangan bingung dulu ya. 3 hal ini saling berkaitan loh. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mari kita lihat bagaimana cara mengaplikasikan ketiganya sebagai user flow. Yang pertama adalah user story. Siapakah usernya? Kalian mempunyai persona.
persona kalian sebelumnya itu siapa, nama personanya, dan bagaimana karakteristik dari persona yang kalian buat. Kemudian tujuan dari persona tersebut. Tujuan mereka adalah membayar dengan mudah dan cepat menggunakan metode pembayaran kartu kredit untuk check out. Biasanya gabungan dari user dalam goal ini disebut dengan user story. Nah, user story-nya untuk task kali ini adalah sebagai pembeli. Saya ingin membayar barang di shopping cart dengan kartu kredit secara intuitif dan aman. Masih mengenai sepatu lari jarak jauh yang ingin saya buat tadi. Kemudian task flow. Setelah menuliskan user story, kemudian kita membreakdownnya dalam bentuk task flow. Task flow adalah langkah-langkah yang user perlu lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Untuk task kali ini, beginilah task flow-nya. Yang pertama, memasukkan item ke dalam chart. Kedua, memasukkan data pribadi. Yang ketiga, memilih metode dan mengisi detail pembayaran. Yang keempat, membayar. Serta yang kelima adalah menerima konfirmasi pembayaran. Setelah itu, workflow, task flow dapat divisualisasikan dalam bentuk wireframe atau disebut juga dengan wireflow. Wireflow adalah kombinasi dari user flow dan wireframe. Beginilah bentukan dari wireflow. Kemudian saya punya tugas untuk kalian. Jadi ada sebuah user story baru. Sebagai pembeli, saya ingin mengecek status barang yang sudah saya beli di website tersebut. Bagaimanakah solusi kalian? Tambahkan task flow untuk user story di dalam task flow yang sudah ada ini, dan buatlah juga wireflow-nya. Berikut adalah petunjuknya. User butuh untuk membuat akun, kemudian login untuk mengecek status barang yang sudah dibelinya. Nah, demikianlah video mengenai user flow kali ini. Kami akan tunjukkan kira-kira jawaban yang tepat untuk tugas ini di video selanjutnya. Bersama dengan itu, saya juga akan bahas mengenai prototyping. Jadi, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.